Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita. Hari ini kita akan menyelami kisah penuh hikmah dari salah satu Nabi Allah, yaitu Nabi Huda alaihissalam. Kisahnya mengajarkan kita tentang perjuangan, kesabaran, dan akibat dari kesombongan. Jadi, pastikan kalian tonton sampai akhir ya. Nabi Hud adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaumnya sendiri, yaitu kaum Ad. Siapakah kaum Ad ini? Mereka adalah suku yang sangat luar biasa pada zamannya. Mereka tinggal di suatu wilayah yang disebut Al-Ahqaf, yang sekarang diperkirakan berada di sebelah utara Hadramaut, Yaman. Tanah mereka sangat subur, hasil panen melimpah, dan sumber air berlimpah. Dengan kekayaan alam ini, kaum Ad berhasil membangun peradaban yang sangat maju. Mereka mendirikan kota-kota megah dengan bangunan-bangunan tinggi dan istana-istana yang kokoh, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Fisik mereka juga digambarkan sangat kuat dan perkasa. Singkatnya, mereka adalah kaum yang super makmur dan kuat. Namun sayang, kemakmuran dan kekuatan ini justru membuat mereka lupa diri. Mereka menjadi sombong dan merasa tidak ada yang bisa menandingi mereka. Yang lebih parah lagi, mereka melupakan Allah, Sang Pemberi nikmat. Mereka mulai menyembah berhala-berhala buatan tangan mereka sendiri. Ada 3 berhala utama yang mereka sembah, yaitu Shot, Samudra, dan Hara. Mereka percaya bahwa berhala-berhala inilah yang memberi mereka rezeki dan kekuatan. Inilah awal dari kesesatan kaum Ad. Di tengah kesesatan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya mengutus Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud adalah seorang pria dari kalangan mereka sendiri, yang dikenal dengan sifat-sifat mulianya. Beliau jujur, dapat dipercaya, bijaksana, dan seorang pekerja keras. Beliau tidak meminta imbalan apapun dari dakwahnya. Tugas Nabi Hud sangat jelas, mengajak kaum Ad untuk kembali ke jalan yang lurus. Beliau berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia." Nabi Hud mengingatkan mereka tentang semua nikmat yang telah Allah berikan, mulai dari kekayaan, keturunan, hingga kekuatan fisik yang luar biasa. Beliau mengajak mereka untuk bersyukur kepada Allah, bukan kepada patang-patang bisu yang tidak bisa memberi manfaat atau mudarat. Nabi Hud juga mengingatkan mereka tentang kisah kaum Nabi Nuh yang dibinasakan karena kesombongan dan kekafiran mereka. Beliau berharap kaum Ad bisa mengambil pelajaran dari sejarah tersebut. Namun, apa reaksi kaum Ad? Sayangnya, seruan lembut dan penuh hikmah dari Nabi Hud ditolak mentah-mentah. Para pemimpin dan pembesar kaum Ad justru mencemooh dan merendahkan beliau. Mereka berkata, "Wahai Hud, kami melihat engkau berada dalam kebodohan, dan kami yakin engkau termasuk orang-orang yang berdusta." Mereka menuduh Nabi Hud telah menjadi gila. Mereka merasa sangat superior. Dengan angkuh mereka bertanya, "Siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami?" Kesombongan telah membutakan mata hati mereka. Mereka tidak bisa melihat kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Hud. Mereka bahkan menantang Nabi Hud untuk mendatangkan azab yang dijanjikannya jika beliau memang benar seorang utusan Tuhan. Mereka berkata, "Datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan itu, jika engkau termasuk orang yang benar." Melihat penolakan yang begitu keras, Nabi Hud tidak putus asa. Beliau terus berdakwah dengan sabar. Namun, kaum Ad tetap pada pendirian mereka. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Allah menurunkan hukuman pertama berupa kemarau yang sangat panjang. Selama 3 tahun, hujan tidak turun sama sekali. Tanah yang tadinya subur menjadi kering kerontang. Sungai-sungai mengering, tanaman mati, dan hewan ternak pun banyak yang mati kehausan. Kehidupan kaum Ad yang tadinya makmur mulai menjadi sulit. Seharusnya, musibah ini menjadi pengingat bagi mereka untuk bertobat. Nabi Hud pun kembali mengajak mereka, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat untukmu." Namun, hati mereka sudah terlalu keras. Bukannya sadar, mereka malah semakin ingkar. Mereka tetap menyembah berhala dan menolak seruan Nabi Hud. Mereka percaya bahwa dua-dua mereka hanya sedang marah
dan akan segera menurunkan hujan. Karena mereka terus-menerus dalam kesombongan dan kekafiran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memutuskan untuk menurunkan azab yang lebih besar, azab yang akan membinasakan mereka semua. Suatu hari, mereka melihat gumpalan awan hitam pekat bergerak menuju lembah-lembah mereka. Melihat awan itu, kaum Ad bersorak gembira. Mereka berteriak, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan bagi kita." Mereka mengira penderitaan akibat kekeringan akan segera berakhir. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa itu bukanlah awan pembawa rahmat, melainkan awan pembawa azab yang dahsyat. Nabi Hud, dengan pengetahuan dari Allah, segera memperingatkan mereka. Beliau berkata, "Bukan, itu bukanlah hujan yang kalian harapkan. Itu adalah azab yang kalian minta untuk disegerakan, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih." Namun, seperti biasa, mereka tidak mau mendengarkan dan malah menertawakan Nabi Hud. Dan benar saja, dari awan hitam itu, datanglah angin yang sangat dingin dan bertiup dengan kecepatan luar biasa. Ini bukan angin biasa. Al-Quran menggambarkannya sebagai riihin syor-syor, angin yang sangat dingin dan bergemuruh dahsyat. Angin topan ini menerbangkan segala sesuatu yang dilewatinya, manusia, hewan ternak, dan bahkan bangunan-bangunan kokoh. Mereka terangkat ke udara, lalu dihempaskan kembali ke tanah dengan keras. Azab ini berlangsung tanpa henti selama 8 hari 7 malam. Selama waktu itu, kaum Ad yang perkasa tidak berdaya sama sekali. Kekuatan fisik mereka tidak ada artinya di hadapan kekuatan Allah. Mereka binasa dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Jasad-jasad mereka bergelimpangan. Digambarkan dalam Al-Quran seperti tanggul-tanggal pohon kurma yang telah lapuk dan kosong. Tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Peradaban megah mereka hancur lebur dalam sekejap. Lalu, bagaimana dengan nasib Nabi Hud dan para pengikutnya yang beriman? Dengan izin Allah, mereka semua selamat. Sebelum azab datang, Nabi Hud telah diperintahkan oleh Allah untuk membawa para pengikutnya berlindung di sebuah tempat khusus, sebuah lembah atau kandang. Ketika angin topan dahsyat itu melanda, bagi orang-orang kafir angin itu terasa sangat dingin dan menghancurkan. Namun, bagi Nabi Hud dan kaumnya yang beriman, angin itu hanya terasa seperti angin sepoi-sepoi yang sejuk dan menyenangkan. Ini adalah bukti nyata kekuasaan Allah dalam melindungi hamba-hambanya yang taat. Setelah azab mengerikan itu berakhir dan kaum Ad telah binasa, Nabi Hud beserta para pengikutnya yang selamat kemudian hijrah atau berpindah tempat. Mereka meninggalkan negeri Al-Kahf yang telah hancur dan pergi menuju daerah Hadramaut, di mana mereka memulai kehidupan baru dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat mereka. Nah, teman-teman, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Hud dan kaum Ad ini. Pertama, kisah ini mengingatkan kita akan akibat dari kesombongan. Kaum Ad dibinasakan karena mereka sombong dengan kekuatan dan kekayaan mereka, lalu mengingkari nikmat Allah. Ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu rendah hati dan bersyukur atas apapun yang kita miliki, karena semuanya adalah titipan dari Allah. Kedua, pentingnya tauhid, yaitu hanya menyembah Allah semata. Kaum Ad binasa karena menyekutukan Allah dengan berhala. Kisah ini menegaskan bahwa tidak ada kekuatan lain yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kita belajar tentang kesabaran dalam berdakwah. Nabi Hud tidak pernah menyerah, meskipun dicemooh, dihina, dan ditolak berkali-kali. Ini adalah teladan bagi kita untuk tetap sabar dan gigih dalam menyampaikan kebaikan. Dan yang terakhir, kisah ini menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah. Dengan mudahnya Allah menghancurkan kaum yang begitu kuat dan perkasa. Namun di saat yang sama, Allah juga menunjukkan kasih sayang-Nya dengan menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur, rendah hati, dan taat kepadanya. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh kaum Ad. Terima kasih sudah menyimak kisah Nabi Hud sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus belajar bersama dari kisah-kisah para nabi dan rasul. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.